Namaku Nadia. Aku seorang ibu rumah tangga biasa. Usia 33 tahun. Sudah 8 tahun aku menikah dengan Reza. Suamiku yang tampak sempurna di mata banyak orang. Ia lelaki yang bertanggung jawab, lembut, dan selalu punya waktu untuk keluarganya setidaknya. Begitu kesannya selama ini. Kami tinggal di sebuah rumah sederhana di Bekasi bersama anak sematawayang kami, Keisha, yang baru berusia 7 tahun. Sejak Keisha lahir, aku memutuskan berhenti bekerja dan fokus mengurus rumah. Keputusan itu murni pilihanku karena aku ingin anakku tumbuh dengan perhatian penuh dari ibunya. Reza pun mendukung sepenuhnya. Setiap pagi, rutinitas kami nyaris seperti potongan iklan keluarga di televisi. Aku menyiapkan sarapan, Keisha duduk manis di meja makan, dan Reza membaca berita sambil sesekali melempar senyum padaku. Masakannya makin enak aja, katanya sambil mengelus lembut kepalaku. Kalau terus-terusan dipuji, nanti Bunda Jeti sombong, jawabku sambil tertawa kecil. Suasana pagi kami hangat dan menenangkan, seolah tak ada yang bisa merusak keharmonisan. Ini, Reza berangkat kerja pukul 8. Ia bekerja sebagai manajer pemasaran di sebuah perusahaan swasta. Gajinya cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga kami, bahkan masih bisa sesekali membawa kami liburan singkat keluar kota. Aku selalu bangga memperkenalkan Reza pada teman-temanku sebagai sosok suami idaman. Belakangan, Reza memang mulai sering pulang lebih larut. Katanya, proyek di kantornya sedang padat-padatnya. Lembur jadi hal yang rutin. Aku tak pernah mencurigainya. Aku percaya padanya sepenuhnya. Apalagi, tiap kali pulang, ia tetap membawakan oleh-oleh kecil untuk Keisha atau membawakanku cemilan favoritku. Maaf ya, Bun. Ayah pulangnya telat lagi, katanya suatu malam sambil menyerahkan box kecil berisi brownies kukus. Tapi ini spesial, aku bela-belain mampir buat kamu. Aku hanya tersenyum sambil menerima kotaknya. Dalam hati aku berkata, lelahnya pasti luar biasa. Tapi dia tetap ingat aku. Aku beruntung punya suami seperti dia. Malam itu, kami duduk bertiga di ruang keluarga. Keisha memeluk Reza erat-erat sambil memamerkan nilai ulangan harian dari sekolah. Reza mencium keningnya, lalu memuji sambil tertawa bahagia. Aku melihat mereka dari kejauhan, dan tiba-tiba mataku berkaca-kaca. Ya Tuhan, terima kasih untuk keluarga ini. Aku enggak minta lebih. Hanya ingin seperti ini selamanya, bisikku dalam hati. Tapi aku tidak tahu bahwa kebahagiaan ini tak akan bertahan lama. Ada sesuatu yang perlahan sedang merayap masuk sesuatu yang akan mengubah hidupku sepenuhnya. Awalnya aku tidak sadar. Aku kira semua hanya karena Reza sedang lelah. Tapi perlahan, hal-hal kecil yang dulu terasa hangat, mulai dingin. Tatapan matanya tak lagi selembut dulu. Sentuhannya tidak lagi hangat. Senyumnya tidak lagi sampai ke mata. Perubahan itu datang diam-diam, seperti embun di pagi hari yang tak terdengar tapi meninggalkan basah. Reza mulai jarang mengajak kami jalan-jalan di akhir pekan. Ayah capek banget, Bun, lembur terus, katanya sambil memijat pelipisnya sendiri. Aku mengangguk, mencoba mengerti. Tapi dalam hati, aku mulai bertanya-tanya sejak kapan Reza Jati setertutup ini. Aku mencoba menepis perasaan-perasaan aneh itu. Tapi semakin aku berusaha mengabaikan, semakin jelas tanda-tandanya. Satu malam, aku bangun karena suara ponsel Reza bergetar di meja. Waktu itu hampir jam 2 dini hari. Di layar, muncul notifikasi pesan dari seseorang bernama Rina sayang. Aku kaget. Aku bahkan tidak ingat pernah mengenal siapapun bernama Rina dalam hidup Reza. Dengan tangan gemetar, aku baca sekilas pesan yang masuk. Aku rindu kamu. Cepat bangun rumah itu. Ya. Aku nggak sabar nempatin bareng kamu. Rasanya seperti tersambar petir. Aku terdiam. Napasku tercekat. Jantungku berdetak terlalu cepat hingga sesak. Tapi tubuhku seperti tak bisa bergerak, seolah dunia berhenti berputar. Aku segera meletakkan ponselnya kembali sebelum Reza terbangun. Malam itu, aku duduk di ruang tamu, menggenggam lututku, berusaha menenangkan diri. Mungkin itu hanya temannya. Mungkin aku salah paham. Mungkin itu hanya candaan.
Tapi kata-kata itu terngiang-ngiang di kepalaku. Cepat bangun rumah itu. Rumah siapa? Keesokan harinya, aku mencoba bersikap seperti biasa. Tapi setiap kali Reza bicara, aku merasa asing. Mataku mengamatinya diam-diam. Senyumnya, cara dia memainkan HP-nya diam-diam, dan betapa cepat ia menaruh ponselnya begitu. Aku mendekat. Aku mulai merasa seperti orang asing di rumahku sendiri. Dan di malam yang sama, saat Reza tidur lebih dulu karena kelelahan, aku masuk ke kamar mandi dan menangis dalam diam. Aku menggigit ujung handuk agar tangisku tak terdengar. Apa? Aku sudah tidak cukup baik? Apa dia sudah tidak mencintaiku lagi? Dan siapa Rina itu? Malam itu, aku tahu, aku tidak bisa diam saja. Aku harus tahu kebenarannya, seberapapun menyakitkannya. Itulah satu-satunya hal yang terus berputar dalam pikiranku selama berhari-hari. Aku tidak bisa lagi tidur nyenyak. Senyum Reza yang dulu bisa menenangkanku, kini justru membuatku curiga. Setiap detil kecil terasa mencurigakan. Jadwal lembur yang makin sering, cara Reza menjawab telepon dengan suara pelan dan terburu-buru. Bahkan aroma tubuhnya yang kadang terasa asing, seperti parfum wanita yang samar-samar menempel di kerah kemejanya. Aku mencoba menahan diri, tapi hatiku semakin penuh. Dan akhirnya, aku membuat keputusan paling berani yang pernah kulakukan seumur hidupku, mengikutinya diam-diam. Hari itu Sabtu. Reza bilang dia harus ke kantor karena ada rapat mendadak. Aneh, pikirku. Kantor swasta tempat Reza bekerja tidak biasa mengadakan rapat hari libur, apalagi sepagi ini. Aku pura-pura mengangguk dan mengantar dia sampai ke pintu. Begitu dia pergi, aku cepat-cepat menelpon ojek online dan memintanya mengikuti mobil Reza dari kejauhan. Dengan jantung berdebar, aku duduk di kursi belakang, memeluk tasku erat-erat. Kami melintasi jalanan kota, makin jauh dari area perkantoran. Reza tidak menuju kantornya. Ia justru masuk ke kompleks perumahan yang asing bagiku, daerah yang cukup tenang di pinggir kota. Mobil Reza berhenti di depan sebuah rumah kecil berwarna krem dengan pagar besi hitam. Rumah itu tampak baru. Di halaman, ada tanaman-tanaman hias yang masih tertata rapi, seperti rumah yang belum lama dihuni. Aku menyuruh pengemudi berhenti di ujung jalan, cukup jauh agar tidak mencurigakan, tapi cukup dekat agar aku bisa melihat. Beberapa menit kemudian, seorang wanita muda keluar dari dalam rumah. Cantik, rapi, tampak jauh lebih muda dariku. Ia membuka pagar, tersenyum hangat, dan menyambut Reza dengan tatapan yang sangat istimewa. Tatapan yang dulu hanya milikku. Aku gemetar, kedua kakiku dingin seperti es. Mataku tak berkedip saat melihat Reza memeluk wanita itu sekilas sebelum masuk ke dalam rumah bersamanya. Rumah itu bukan milikku, tapi milik mereka. Dan seketika, semua kalimat manis yang pernah keluar dari mulut Reza berubah menjadi serpihan kebohongan yang menusuk hatiku. Aku hanya bisa terduduk di kursi belakang, menahan napas agar tak pecah jati isak. Tanganku mengepal di atas pangkuan. Ingin marah, ingin menangis, tapi yang paling kuat justru rasa tak percaya. Jeti, ini alasan semua lemburnya. Ini alasan kenapa dia terlihat semakin jauh dariku. Karena dia sedang membangun rumah baru bukan untuk kita, tapi untuk dia dan wanita itu. Hari itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa kehilangan arah. Aku pulang dengan langkah goyah. Sepanjang perjalanan, mataku kosong menatap jalanan. Tapi di dalam kepalaku, ribuan pertanyaan bergemuruh seperti badai. Apa salahku? Sejak kapan semua ini terjadi? Dan yang paling menyakitkan, kenapa dia tak jujur saja padaku sejak awal? Sesampainya di rumah, aku mendapati Keisha tengah tertidur siang di sofa. Wajah kecilnya tampak tenang, tak tahu apa-apa. Melihatnya membuat hatiku semakin runtuh. Aku menggenggam tangannya pelan, dan dalam hati berbisik, "Maafkan Bunda, sayang. Dunia kita akan berubah, tapi Bunda janji akan lindungi kamu apapun yang terjadi." Malamnya, Reza pulang seperti biasa. Ia tersenyum, memeluk Keisha, dan mencium keningku. Aku mencoba tetap tenang, menyembunyikan gemuruh luka yang menghantam dadaku. Diamku bukan karena lemah, tapi karena aku sedang menguatkan diri.
menguatkan hati untuk langkah yang tak pernah aku bayangkan akan kuambil. Ayah capek banget hari ini, banyak rapat, katanya sambil merebahkan diri di sofa. Aku hanya mengangguk pelan, menyembunyikan tangis yang hampir pecah di balik senyum palsu. Aku tahu, jika aku menghadapinya sekarang, aku hanya akan meledak karena emosi. Dan aku tidak mau pertarungan ini dimulai dengan air mata. Aku butuh rencana, aku butuh bukti, aku butuh kekuatan. Hari-hari berikutnya aku habiskan diam-diam, mengumpulkan jejak. Aku mulai menyimpan bukti chat Reza dengan wanita itu yang kini ku ketahui bernama Rina, wanita yang bekerja di sebuah butik kecil di Jakarta Selatan. Setiap lembur Reza, aku catat jamnya. Bahkan aku sempat memotret rumah itu dari jauh, hanya untuk meyakinkan diriku bahwa ini bukan mimpi buruk. Tapi di balik itu semua, luka di hatiku makin dalam. Tiap kali dia menyentuh tanganku, aku merasa dingin. Tiap kali dia tertawa di meja makan, aku bertanya, tertawakah dia seperti ini juga di rumah yang satunya? Aku mulai menjauh diam-diam. Tak banyak bicara, tidak lagi memeluknya saat tidur. Tapi Reza tampaknya tak menyadari apapun. Ia terlalu tenggelam dalam dunianya yang baru, dunia yang tak lagi ku berada di dalamnya. Sampai suatu malam, tanpa sengaja, aku mendengar Keisha berdoa sebelum tidur. Aku cuma pengen ayah main sama kita lagi kayak dulu, bunda nggak sering nangis lagi, terus rumah kita bisa ceria kayak waktu aku TK. Hatiku runtuh. Aku memeluknya erat, dan saat itulah aku tahu. Aku tidak bisa terus begini. Aku harus melawan. Tapi bukan dengan teriakan, bukan dengan drama, tapi dengan kepala dingin dan hati yang kuat. Karena aku adalah ibu dari seorang anak yang berhak tumbuh dengan cinta yang jujur. Dan esok harinya, aku menemui seorang pengacara. Untuk pertama kalinya dalam hidupku. Namanya Bu Raras, seorang pengacara wanita paruh baya dengan raut wajah tenang dan sorot mata tajam. Ia mendengarkanku tanpa menginterupsi sedikit pun. Di ruangannya yang sepi, aku menceritakan semuanya tentang lembur Reza, tentang rumah kedua itu, dan tentang wanita bernama Rina. Bu Nadia ingin langsung menggugat, tanyanya setelah aku selesai bercerita. Aku menggelang pelan. Belum. Saya belum siap, tapi saya harus tahu apa hak saya sebagai istri dan sebagai ibu. Bu Raras mengangguk. Langkah ibu sudah tepat. Banyak perempuan yang langsung bertindak karena emosi, tapi ibu memilih bersiap. Itu lebih kuat dari kelihatannya. Hari itu, aku pulang dengan membawa setumpuk informasi tentang hak istri, hak asuh anak, dan semua hal yang selama ini tak pernah kusangka akan kubutuhkan. Dalam perjalanan pulang, aku menatap keluar jendela tak berkedip. Aku ingin menang, tapi tanpa menjadi jahat. Itulah niatku sejak awal, karena aku tidak ingin membalas. Aku hanya ingin mempertahankan martabatku dan melindungi anakku. Minggu berikutnya aku mulai bergerak lebih berani. Aku memasang aplikasi pelacak di ponsel Reza. Aku mencatat semua aktivitasnya diam-diam. Aku bahkan memberanikan diri mendatangi butik tempat Rina bekerja, tentu dengan menyamar sebagai pelanggan. Saat aku masuk, Rina tidak mengenalku. Ia melayani dengan sopan, bahkan tersenyum manis saat menyodorkan katalog. Aku menatap wajahnya. Wajah yang selama ini hanya kulihat dari kejauhan. Cantik, lembut, muda, dan polos. Atau mungkin pura-pura polos? Aku hampir tak bisa menahan emosi. Tapi aku hanya mengangguk dan meninggalkan toko dengan satu kalimat, "Kamu, cocoknya memang jadi pemeran utama dalam cerita yang bukan milikmu." Aku pergi tanpa menoleh lagi. Malam itu, Reza pulang dan seperti biasa menyapa hangat. Tapi aku sudah terlalu muak dengan kebohongannya. Aku tak menjawab, hanya masuk ke kamar. Reza tampak bingung. Tapi aku tahu dia tak cukup peduli untuk mencari tahu kenapa istrinya berubah. Di kamar, aku menatap cermin lama sekali, mencoba mengenali wajahku sendiri. Wajah perempuan yang selama ini mencintai, melayani, dan percaya. Hanya untuk dibohongi dengan begitu tega. Tapi air mataku hari ini bukan tanda kalah. Itu hanya pembasuh luka sebelum aku benar-benar berdiri dan melawan. Karena aku sudah siap. Jika Reza ingin menjalani dua kehidupan, aku akan pastikan satu hal.
hanya ada satu aku. Dan aku tak akan berbagi tempat. Tapi ternyata, dunia tak semudah itu. Ketika aku mulai berdiri, ketika aku berhenti menangis dan mulai menyusun kekuatan, aku justru diinjak. Bukan oleh orang asing, tapi oleh orang-orang terdekatku sendiri. Seminggu setelah aku mulai menyiapkan langkah hukum, aku mendengar kabar bahwa mertuaku datang tanpa pemberitahuan. Mereka masuk rumah dengan senyum lebar, membawa buah tangan dan ocehan seperti biasa. Reza mana? Tanya ibu mertua sambil meletakkan bungkusan kue di meja makan. Masih di luar, jawabku singkat. Lalu tanpa aba-aba, beliau berkata dengan nada ceria, kemarin kami sempat mampir ke rumah baru itu, loh. Wah, bagus ya. Rina pintar juga menata ruangan. Dunia rasanya berhenti berputar. Aku menoleh pelan, berusaha tetap tenang. Ibu, tahu soal Rina? Oh, tentu. Reza sudah cerita sejak awal. Kami sikut saja. Yang penting dia bahagia. Lagi pula, Rina itu baik, sopan. Dan, ya, siapa tahu bisa kasih cucu lagi, kan? Perkataannya menusukku lebih tajam dari apapun. Bahkan tidak ada penyesalan, tidak ada empati. Seolah aku hanya bagian lama dari kehidupan Reza yang bisa digeser kapan saja. Jeti, ibu setuju dengan semua ini? Tanyaku pelan. Ibu mertua hanya tersenyum. Nadia, kamu itu istri yang baik, kami tahu. Tapi lelaki itu kan butuh keturunan lagi. Dan kamu juga tahu usia kamu bukan muda lagi. Kalimat itu membuat nafasku tercekat. Hari itu aku tahu, aku sedang berdiri sendirian. Bahkan keluarga yang dulu kuanggap tempat berpijak, kini menjadi batu yang ikut mendorongku jatuh. Malamnya, Reza pulang dan langsung bicara seolah tak ada apa-apa. Ibu cerita kamu mulai aneh. Kamu harusnya bersyukur. Aku masih pulang ke rumah ini, katanya dengan enteng. Aku menatapnya tajam. Berarti rumah yang satunya. Memang rumahmu juga. Dia terdiam beberapa detik, lalu menghela napas. Nadia, jangan bikin ribet. Aku cuma menjalani hidup seperti yang seharusnya. Lagi pula, kamu masih istriku, kan? Itulah malam di mana aku berhenti berharap pada apapun darinya. Bukan karena aku menyerah, tapi karena aku akhirnya sadar. Dia tak pernah menganggapku cukup, bahkan ketika aku sudah memberi seluruh hidupku. Dan mulai malam itu juga, aku menyiapkan satu hal. Perpisahan yang terhormat. Tapi sebelum aku pergi, aku akan pastikan mereka tahu siapa yang sebenarnya mereka remehkan selama ini. Tapi nyatanya, ketika waktunya datang, semua kekuatan yang kupupuk perlahan-lahan mulai runtuh satu persatu. Hari itu, aku berniat menyerahkan bukti perselingkuhan Reza kepada pengacara. Aku sudah membawa semua rekaman, foto, tangkapan layar cat, lengkap, matang. Aku bahkan sudah menandatangani draft gugatan. Namun di tengah jalan menuju kantor Bu Raras, teleponku berdering. Nomornya tak dikenal, tapi suara di seberang membuat seluruh tubuhku lemas seketika. Nadia, saya Rina. Aku terdiam, nafasku tercekat. Aku cuma mau bilang satu hal. Kalau kamu benar-benar menuntut Reza, kamu bukan cuma akan kehilangan suami, kamu juga akan kehilangan martabat. Aku tahu banyak soal kamu, tentang pekerjaanmu yang sempat gagal, tentang orang tuamu, tentang utang-utang lama Reza yang kamu lunasi diam-diam. Kamu yakin siap dibuka semua? Dia mengancamku, secara halus, tapi menusuk. Aku menggigil, tangan gemetar, suara tercekat. Tapi aku tetap menjawab, silakan. Tapi sebelum kamu buka aibku, ingat juga, aku punya aib suamimu. Rina hanya tertawa pelan. Sayangnya, aku bukan istri sah. Jadi aku tak punya apa-apa yang bisa hancur. Tapi kamulah istri di KTP. Kalau rumah tangga ini pecah, kamu yang terlihat gagal. Dan di situlah aku sadar, aku sedang melawan bukan hanya dua orang, tapi juga opini dunia. Malamnya, Reza bicara serius. Kalau kamu mau tetap di sini, ya sudah, jalani saja. Toh kamu yang resmi, tapi jangan ganggu hidupku yang lain. Seketika rasanya, tubuhku membeku. Begitu mudahnya dia bicara seolah aku ini perabot yang bisa tetap dipajang, asal tidak mengganggu barang baru yang lebih berkilau.
Aku hampir menyerah. Aku hampir mengemas semua dan pergi diam-diam bersama Keisha. Tapi, malam itu, ketika aku membaca puisi buatan Keisha yang ia tulis di buku tulis sekolahnya, air mataku pecah lagi. Bunda itu bunga yang kuat, walau sering dilangkahi hujan. Tapi Bunda tetap wangi. Karena Bunda tetap bertahan. Bagaimana mungkin aku menyerah? Jika anak sekecil itu saja percaya aku bisa bertahan, aku ingin mundur. Iya, tapi dunia terlanjur tahu akulah istrinya. Dan justru karena itulah, aku tak boleh kalah. Aku pun menyimpan lagi semua bukti di dalam map. Tapi kali ini bukan untuk pengacara, melainkan untuk diberikan langsung ke Reza di depan semua keluarga besar kami. Karena jika dia mau menghancurkan rumah ini diam-diam, aku akan mengungkap kebenaran ini terang-terangan. Dan aku pun menyiapkan semuanya. Hari itu hari Minggu. Reza bilang ia akan mengantar mertuaku ke rumah adiknya. Aku tahu itu tidak benar. Lewat aplikasi pelacak, aku melihat mobilnya berhenti di rumah Rina sejak pagi. Dan itu kesempatan bagiku. Aku menghubungi keluarga besar Reza, kakak ipar, adik, ipar, dan mertuaku. Saya ingin mengajak makan siang bersama. Di rumah kami, kataku dengan nada tenang. Ada hal penting yang ingin saya sampaikan. Mereka datang lengkap. Wajah-wajah penasaran, senyum sopan, suasana masih terlihat akrab. Aku menyajikan makanan seperti biasa, duduk di tengah, dan membuka percakapan dengan satu kalimat. Saya tahu Reza sudah menikah lagi di belakang saya. Ruangan langsung hening. Piring yang barusan diletakkan terdengar keras menimpa meja. Ibu mertua menatapku tajam. Buktinya, tanya kakak iparnya Reza. Suaranya datar. Aku mengeluarkan map dari bawah meja. Aku buka satu persatu foto rumah. Kedua, foto Reza dan Rina berdua di taman belakang. Bukti percakapan, bukti transfer uang ke rekening Rina. Bahkan rekaman suara ancaman dari Rina. Aku bicara dengan suara tenang, meskipun hatiku gemetar. Saya bukan ingin membuat drama, tapi saya ingin kalian tahu, aku sudah terlalu lama diam. Dan aku tidak bodoh. Namun yang terjadi selanjutnya membuatku tercengang. Alih-alih mendukungku, ibu mertua justru memukul meja. Sudah, kamu pikir, kami tak tahu. Kami hanya tak ingin mempermalukanmu. Reza itu anak kami, dan dia berhak bahagia. Aku menatap wajah-wajah mereka satu persatu. Tak satu pun membelaku. Semua diam. Bahkan kakak iparnya yang biasa dekat denganku menunduk. Kalau kamu ingin pergi, pergilah. Jangan rusak nama keluarga, bentak ibu mertua lagi. Hatiku remuk, tapi aku tak menangis. Yang lebih menyakitkan dari dikhianati suami adalah dibungkam oleh keluarga yang kau rawat, yang kau hormati, yang dulu memanggilmu anak sendiri. Aku berdiri, mengangkat map itu tinggi-tinggi, lalu menatap mereka. Saya tidak akan menyerah, tapi saya juga tidak akan memohon tempat di hati yang sudah mati. Jika harus keluar dari rumah ini, saya akan keluar sebagai wanita yang tak kalah, tapi justru sedang melindungi dirinya sendiri. Aku pun masuk ke kamar, mengepak pakaian, menggendong Keisha, dan meninggalkan rumah itu tanpa menoleh. Tapi sebelum pintu tertutup, aku berkata lirih, terima kasih. Karena hari ini, kalian semua sudah menunjukkan siapa sebenarnya keluarga. Dan dengan itu, aku melangkah keluar. Dengan Keisha dalam gendonganku dan satu koper di tangan, aku tinggalkan rumah yang dulu kubangun dengan cinta tapi kini dipenuhi kebohongan dan pengkhianatan. Langit mendung sore itu seperti ikut merasakan hatiku. Keisha memeluk leherku erat. Bunda, kita mau kemana? Aku tersenyum, walau di balik senyum itu ada gemuruh tangis yang kutahan. Kita pulang ke tempat yang benar-benar bisa disebut rumah. Malam itu aku tidur di rumah kontrakan kecil milik teman lamaku, Amel, yang dengan tangan terbuka mempersilahkan aku menumpang. Kasurnya sempit, dapurnya seadanya. Tapi hangatnya jauh melebihi rumah besar yang dulu kutinggali bersama Reza. Aku kembali bekerja. Aku aktif di komunitas. Aku mulai ikut pelatihan daring. Bahkan aku membuka jasa catering rumahan kecil-kecilan yang ternyata pelanggannya cepat bertambah. Aku sibuk, aku capek, tapi aku hidup kembali. Suatu hari, aku menerima surat dari pengacara Reza.
bukan surat gugatan, tapi surat permintaan maaf. Katanya, ia tak menyangka aku akan sekuat ini. Katanya, Rina sedang hamil tapi tak ingin menikah secara resmi karena takut dicap lakor. Katanya, ia akan tetap menafkahiku dan Keisha, asalkan aku tidak membawa masalah ini ke pengadilan atau media. Aku tersenyum. Pahit, aku balas surat itu hanya dengan satu paragraf. Jangan khawatir, saya tidak akan membalas. Tapi saya juga tidak akan kembali. Saya tidak perlu balas dendam, karena hidup saya kini jauh lebih jujur daripada hidupmu yang dibagi dua. Setelah itu, aku tutup semua jalur komunikasi dengan Reza dan keluarganya. Aku tahu perjalananku belum selesai, tapi satu hal yang pasti, aku tidak lagi hidup dalam ketakutan. Aku sudah tidak takut sendirian, karena aku tak benar-benar sendiri. Ada Keisha, ada diriku sendiri, dan ada Tuhan yang selama ini diam-diam menggenggam erat hatiku. Tiap pagi aku bangun lebih awal, menyiapkan bekal Keisha, mengantar dia sekolah dengan senyum, meski kadang mataku masih menyimpan lelah. Tiap malam, aku menyelesaikan pesanan catering sambil mendengarkan lagu-lagu lembut, dan di sela-sela itu, aku menulis catatan kecil tentang luka yang kini mulai berubah menjadi kekuatan. Salah satu catatanku viral di media sosial. Tanpa kuduga, banyak yang membaca, banyak yang membagikan. Banyak perempuan yang mengirim pesan ke DM-ku. Berkata, aku mengalami hal yang sama. Dan cerita Mbak bikin aku kuat. Untuk pertama kalinya, penderitaanku jati berharga. Bukan karena itu lucu, bukan karena itu aib, tapi karena itu bisa menyembuhkan. Suatu hari, aku diundang untuk mengisi seminar kecil tentang ketahanan perempuan. Awalnya aku ragu, tapi Keisha menggenggam tanganku dan berkata, "Bunda, kamu hebat. Ceritakan aja semua, supaya bunda-bunda lain juga bisa bangkit." Dan aku pun maju. Dengan suara bergetar, aku ceritakan semuanya, tanpa memburukan siapa pun, tanpa menyebut nama, tapi aku bercerita dengan jujur. Di akhir acara, seorang ibu menghampiriku dan memelukku erat. "Terima kasih, ya. Kamu nggak tahu betapa aku butuh dengar kisahmu hari ini." Hari itu, aku tahu, luka yang dulu kupikir akan selamanya jati beban, kini berubah jati sayap. Bahkan Keisha pun mulai berubah. Ia tak lagi pemurung. Ia mulai menulis puisi dan membacakannya di kelas. Katanya, ia ingin jadi penulis seperti bundanya. Dan meski Reza sesekali mencoba menghubungi lewat email atau utusan, aku sudah tak tergoyahkan lagi. Aku bukan istri yang ditinggalkan. Aku adalah wanita yang memilih pergi dengan harga diri. Dan aku akan terus memilih itu setiap hari. Tak ada hari yang benar-benar mudah, tentu saja. Ada malam-malam ketika Keisha demam dan aku harus mengantar ke klinik sendirian. Ada pagi-pagi ketika dagangan catering sepi, dan aku sempat bertanya dalam hati, apa aku kuat terus seperti ini? Tapi setiap kali aku ingin menyerah, aku melihat pantulan wajahku sendiri di cermin bukan lagi wajah perempuan yang rapuh dan pasrah, tapi perempuan yang utuh. Keisha pun tumbuh menjadi gadis kecil yang bijak luar biasa. "Bunda, nanti kalau aku besar, aku mau bahagiain Bunda. Kita berdua aja." "Ya." Aku tersenyum sambil mengelus rambutnya. "Boleh, tapi kamu juga berhak bahagia, sayang. Jangan takut mencintai orang lain, cuma karena Bunda pernah disakiti. Aku ingin anakku tumbuh bukan dalam kebencian, tapi dalam keberanian untuk mencintai dengan benar, tanpa menindas dan tanpa ditindas." Lalu, sebuah undangan tak terduga datang ke emailku. Sebuah penerbit ingin menerbitkan kumpulan catatan pribadiku dalam bentuk buku. Aku nyaris tak percaya. Mereka bilang, tulisan Mbak punya kekuatan, bisa menolong banyak perempuan. Malam itu, aku menangis di sajadah, bukan karena sedih, tapi karena akhirnya, luka yang dulu kupikir akan menghancurkan hidupku, justru membawaku ke hidup yang lebih bermakna. Aku membayangkan wajah Reza, mungkin sekarang ia masih hidup bersama wanita itu, mungkin bahagia, mungkin tidak. Tapi aku sudah tak peduli, karena aku juga bahagia. Tapi bukan karena punya pasangan, melainkan karena aku berdamai dengan diriku sendiri. Aku menang bukan karena membalas,
tapi karena aku berhasil memulihkan diriku dan terus melangkah maju. Dan itu adalah kemenangan yang tak bisa dicuri siapapun. Karena akhirnya, aku sadar, keadilan tidak selalu datang dalam bentuk hukuman untuk orang yang menyakitimu. Kadang keadilan datang dalam bentuk kekuatan untuk tetap berdiri, bahkan saat semua orang berharap kau tumbang. Buku pertamaku akhirnya terbit. Judulnya sederhana, tapi dalam. Luka yang tidak membuatku mati. Dalam acara peluncurannya, aku berdiri di panggung kecil itu dengan tangan gemetar. Tapi di barisan depan, Keisha duduk dengan mata berbinar dan tepuk tangan paling keras. Dia mengenakan baju putih kecil dan pita di kepalanya. Aku tahu, aku tak sendiri. Usai acara, seorang perempuan muda mendatangiku. Matanya sembab, napasnya berat. Mbak Nadia, saya hampir menyerah dengan hidup saya, katanya. Tapi cerita Mbak membuat saya sadar. Saya masih bisa memilih jalan lain. Aku peluk dia erat karena aku tahu rasanya. Karena aku dulu juga berada di titik yang sama. Nyaris hancur, tapi memilih untuk bertahan. Di rumah malam itu, aku menyalakan lilin kecil di meja makan. Aku tatap Keisha yang sedang menggambar. Bunda bahagia, bisiku. Karena apa, Bun? Tanyanya polos. Aku tersenyum. Karena ternyata Bunda nggak perlu dunia yang adil untuk bisa hidup bahagia. Bunda cuma perlu hati yang tidak menyerah. Dan kamu, Keisha tertawa kecil dan memelukku dari samping. Dan aku tahu, apapun yang terjadi nanti aku tidak akan pernah kembali jadi wanita yang pasrah dan dibungkam. Karena aku telah menemukan suara, keberanian, dan makna dalam hidupku sendiri. Aku tidak lagi sekadar istri. Aku bukan korban. Aku bukan pelengkap cerita siapapun. Aku adalah tokoh utama dalam hidupku sendiri. Dan itulah akhir dari kisahku. Yang sesungguhnya adalah awal dari segalanya.